Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emil Rizky Febrian dari kelas 12 IPA 1 akan membuat tugas ujian bahasa Indonesia. Yang pertama akan menjelaskan tentang surat lamaran. Surat lamaran adalah surat dari seseorang kepada sebuah instansi, lembaga atau perusahaan dengan tujuan untuk mendapat sebuah pekerjaan. Surat lamaran yang menarik akan membuat peluang besar bagi pelamar agar mendapat perhatian sehingga berkesempatan untuk mengikuti wawancara dengan pimpinan perusahaan. Di dalam surat lamaran kerja ada pula sistematika yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi, identitas pelamar, tujuan, lampiran, penutup, dan tanda tangan pelamar. Kemudian ada juga unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam surat lamaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, pembuka surat. Yang kelima, tujuan surat lamaran itu dibuat. Yang keenam, lampiran persyaratan yang telah ditentukan. 7, penutup surat. 8, tanda tangan dan nama ditulis secara jelas. Kemudian ada juga hal-hal yang perlu dicantumkan dalam membuat surat lamaran adalah yang pertama, menyebutkan sumber lamaran, data diri lengkap dari pelamar, posisi atau tujuan yang dikehendaki, riwayat pendidikan atau pekerjaan, dan terakhir kemampuan atau keahlian. Ada juga tips untuk membuat surat lamaran yang baik dan benar. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baik, yang tepat dan benar. Yang kedua, format penulisan yang tepat. Yang ketiga, isi keterangan dengan jujur. Yang keempat, data-data harus lengkap sesuai kebutuhan pekerjaan. Dan yang terakhir, lampirkan surat pendukung lainnya seperti sertifikat. Terakhir adalah unsur-unsur dalam surat lamaran kerja. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Maksudnya, bentuk surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran kerja haruslah sopan, sederhana, dan ringkas. Mengutip Think Smart Bahasa Indonesia tahun 2007 karya Ismail Krismayadi, surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau yang bersifat merendahkan martabat sendiri. Yang keempat, menggunakan kata pengantar, jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Karena isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Dan yang terakhir, tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Surat lamaran kerja seharusnya rapi dan bersih. Kesalahan penulisan atau coretan akan menimbulkan citra bahwa orang yang melamar pekerjaan kurang rapi dan ceroboh. Sesuai kaidah ejaan, maksudnya penulisan sesuai dengan ketentuan ejaan. Ejaan yang dimaksud adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ini adalah tata bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur, hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Penjelasan dari nomor 1 tentang surat lamaran kerja, kita masuk ke nomor 2, yaitu menjelaskan tentang cerita sejarah, unsur-unsur kebahasaan, dan nilai-nilai yang berlaku dalam cerita sejarah tersebut. Di sini saya mengambil cerita sejarah tentang Masjid Raya di Banda Aceh. Masjid Raya yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman yang asli dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alaeddin Mahmud Shah. Masjid kerajaan yang asli menampilkan atap jerami berlapis-lapis yang merupakan fitur khas arsitektur Aceh. Ketika kolonial Hindia Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada 10 April 1873, masyarakat Aceh menggunakan Masjid Raya yang asli sebagai benteng pertempuran dan menyerang pasukan royal Belanda dari dalam masjid. Pasukan royal Belanda pun membalas dengan menembakkan suar ke atap jerami masjid yang menyebabkan masjid terbakar. Kemudian Jenderal Van Swieten pun menjanjikan pemimpin lokal bahwa dia akan membangun kembali Masjid Raya dan memerintahkan
Oktober 1879, Belanda membangun kembali Masjid Baitur Rahman sebagai pemberian untuk dan mengurangi kemarahan rakyat Aceh. Konstruksi dimulai pada tahun 1879 ketika batu pertama diletakkan oleh Tengku Kodi Malikul Adil, kemudian menjadi imam pertama di Masjid Raya baru ini, dan diselesaikan pada 27 Desember 1881 ketika masa pemerintahan Sultan terakhir Aceh, Muhammad Daud Shah. Banyak orang Aceh awalnya menolak untuk beribadah di Masjid Raya Baitur Rahman yang baru ini karena dibangun oleh orang Belanda yang awalnya merupakan musuh mereka. Namun sekarang masjid ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Pada awalnya, Masjid Raya Baitur Rahman hanya memiliki satu kubah dan satu menara. Kubah-kubah dan menara-menara ekstra baru ditambahkan pada tahun 1935, 1958, 1982. Hari ini, Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 menara, termasuk yang tertinggi di Banda Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman selamat dari peristiwa gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, yang hanya mendapatkan sedikit kerusakan seperti beberapa dinding yang retak. Salah satu menara 35 meter juga mengalami sedikit keretakan dan menjadi sedikit miring akibat gempa. Di saat kejadian bencana alam tersebut, masjid ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang terlantar dan baru dibuka kembali untuk ibadah setelah 2 minggu. Itulah cerita sejarah dari Masjid Raya di Banda Aceh. Kemudian unsur-unsur kebahasaan dari cerita sejarah tersebut adalah yang pertama, menggunakan kata lampau dapat dikutip pada kalimat ketika kolonial Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada 10 April 1873, masyarakat Aceh menggunakan Masjid Raya yang asli sebagai benteng pertempuran dan menyerang pasukan royal Belanda dari dalam masjid. Kalimat menggunakan bentuk lampau yaitu dari kata ketika. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi pengurut dapat dikutip dari kalimat konstruksi dimulai pada tahun 1879 ketika batu pertama diletakkan oleh Tengku Kodi Malikul Adil yang kemudian menjadi imam pertama di Masjid Raya baru ini. Kata konjungsi pengurut yaitu kemudian. Yang ketiga, menggunakan frasa adverbial dapat dikutip dari kalimat pada awalnya Masjid Raya Baitur Rahman hanya memiliki satu kubah dan satu menara. Kata dari frasa adverbial yaitu pada awalnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menyatakan tindakan. Dapat dikutip dari kalimat ketika kolonial Hindia Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada 10 April 1873, masyarakat Aceh menggunakan Masjid Raya yang asli sebagai benteng pertempuran dan menyerang pasukan royal Belanda dari dalam masjid. Pasukan royal Belanda pun membalas dengan menembakkan suar ke atap jerami yang menyebabkan masjid terbakar. Belanda membangun kembali Masjid Baitur Rahman sebagai pemberian untuk mengurangi kemarahan rakyat Aceh. Kata kerja menyatakan tindakan, menyerang, membalas, menembakkan, dan membangun. Terakhir, nilai yang terkandung dalam cerita sejarah Masjid Raya Banda Aceh adalah nilai religius, karena semua masyarakat yang beragama Muslim bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu teks editorial. Di sini saya mengambil teks editorial yang berjudul Pengembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. Di masa kini, pendidikan sangatlah penting dalam menjalani kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa tanpa pendidikan, masyarakat Indonesia akan tertinggal jauh oleh negara lain. Oleh karena itu, banyak sekali upaya dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia tentang kemajuan pendidikan. Salah satu contoh pengupayaannya adalah teknologi digunakan dalam suatu proses pendidikan. Karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk berkembangnya suatu negara baru-baru ini. Tidak jarang orang yang membicarakan mengenai ujian nasional dengan berbasis komputer. Itulah salah satu pengembangan teknologi di bidang pendidikan di Indonesia. Upaya pengembangan teknologi tersebut dinamakan Computer Based Test atau yang sering disebut dengan istilah CBT. Ini memang sudah seharusnya diberlakukan pada sistem UN di Indonesia. Pada dasarnya, sistem ini tidak hanya untuk mengembangkan teknologi saja, namun sistem ini juga lebih efisien dan lebih hemat dibanding dengan paper based test yang harus mencetak soal ke dalam kertas.
Padahal peserta ujian nasional sangatlah banyak, dapat mencapai jutaan peserta. Tidak hanya itu, pengiriman naskah soal pun tidak sedikit. Pemanfaatan teknologi seperti itu sebenarnya sangatlah meringankan. Manfaat yang diberikannya pun tidaklah sedikit. Manfaat tersebut tidak hanya didapat oleh pemerintahan saja. Untuk siswa, mereka akan lebih terbantu karena mereka sudah tidak fokus untuk menghentamkan jawaban. Selama ini, faktor menjawab pada kertas LJK sangatlah mempengaruhi pada nilai mereka. Mereka hanya tinggal mengklik jawabannya, jadi waktu itu terbuang sia-sia. Kendala dari program tersebut adalah beberapa masyarakat yang belum bisa menyetujui hal tersebut. Mereka menganggap bahwa CBT tersebut akan membebankan siswa, terutama pada siswa yang belum lancar dalam masalah teknologi. Padahal dengan itu mereka termotivasi untuk lebih bisa dalam teknologi seperti komputer. Karena pada dasarnya saat ini banyak sekali tes-tes menggunakan sistem CBT. Mereka yang tidak setuju masih belum bisa untuk diajak berjalan menuju suatu perubahan yang lebih baik. Kecenderungan seperti itu dapat mempengaruhi daya pengembangan, kreasi, dan kreativitas. Padahal untuk menjadi suatu negara yang maju, berubah itu perlu. Berubah untuk yang lebih baik. Suatu negara memerlukan suatu kondisi yang paling tidak sejajar dengan negara lain yang ada di dunia. Indonesia merupakan negara berkembang, dan Indonesia sendiri perlu suatu kemajuan. Sekian dari saya, pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Saya Rivaldo, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.